Kalau udah deket-deket lebaran, ada satu kata nih yang kayaknya kedengeran di mana-mana. Dari obrolan di kantor sampai di meja makan rumah. THR. Nah, sebenarnya apa sih cerita di balik tunjangan yang udah jadi tradisi, tapi kadang juga jadi tekanan ini? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Nah, pertanyaan ini, Cik, mana THR-nya? Entah itu beneran nanya atau cuma bercanda, kayaknya udah jadi semacam lagu kebangsaan ya di akhir Ramadan. Udah jadi kode universal yang semua orang paham. Tapi tahu nggak, di balik pertanyaan yang kelihatannya simpel ini, ada cerita yang jauh lebih dalam. Haha, dan ya, siapa sih yang nggak tahu jokes legendaris ini? Kita udah ngarep banget isinya biskuit macam-macam, pas dibuka isinya rengginang. Ini tuh metafora yang pas banget buat ngegambarin harapan dan kenyataan di hari raya, yang sering banget pusatnya ya soal THR ini. Pertanyaan tadi itu emang udah nempel banget ya, dan seiring berjalannya waktu, istilah THR ini sendiri tuh ternyata udah berevolusi. Dulu mungkin maknanya cuma sebatas hak buat para pekerja, tapi sekarang artinya udah meluas banget jadi sebutan umum buat segala macam angpau atau hadiah uang pas lebaran. Coba deh kita lihat bareng-bareng. THR itu sekarang maknanya bisa luas banget. Bisa jadi bonus resmi dari kantor, bisa jadi uang jajan dari orang tua ke anak, pemberian dari kakak ke adiknya, bahkan sedekah dari pemilik warung ke orang yang butuh. Kata ini tuh udah jadi simbol buat berbagi di hari raya. Ya kan kita semua udah nganggep THR ini kayak bagian dari tradisi aja gitu, seolah-olah udah ada dari dulu. Tapi pernah kepikiran gak sih sebenarnya semua ini tuh mulainya dari mana? Ternyata sejarahnya menarik banget dan akarnya ada di politik negara kita. Oke, kita mundur jauh ke belakang ya, ke tahun 1951. Ini adalah momen yang penting banget dalam sejarah ketenaga kerjaan di Indonesia. Disinilah cerita TRH sebagai sebuah kebijakan resmi dari pemerintah itu dimulai. Ini nih yang seru, perjalanannya itu panjang loh. Awalnya tuh idenya dari Perdana Menteri Sukiman, khusus buat para pamong praja atau pegawai negeri. Sempat dihentikan sama kabinet setelahnya, tapi desakan dari masyarakat dan para pekerja itu kuat banget. Idenya terus hidup, sampai akhirnya di tahun 2016, THR resmi jadi hak wajib buat semua karyawan swasta. Terus coba tebak, berapa jumlah THR pertama yang dikasih? Cuma Rp125. Mungkin sekarang kedengarannya kecil banget ya, tapi kita harus ingat, di tahun 1951, uang segitu tuh nilainya lumayan besar, bonus yang berarti banget. Jadi, penting banget buat kita tahu kalau niat awalnya itu sebetulnya mulia banget. Perdana Menteri Sukiman waktu itu pengen banget meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri, yang jadi tulang punggung pemerintahan di masa itu. Oke, cukup nostalgia sejarahnya. Sekarang kita fast forward ke zaman sekarang. Gimana sih aturan main TRH yang resmi? Nah, ini informasi yang penting buat kita semua yang bekerja. Jadi, menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, THR itu adalah pendapatan di luar gaji pokok kita. Dan sifatnya itu wajib. Ini bukan bonus suka-suka dari perusahaan ya, tapi kewajiban yang diatur oleh hukum. Dan ini yang paling penting nih buat dicatat, soal tanggal. Aturannya tegas banget, THR itu harus udah kita terima paling telat 7 hari sebelum hari raya. Tujuannya apa? Ya biar kita semua punya waktu buat belanja kebutuhan lebaran. Nah, soal ngitungnya gimana? Gampang kok, aturannya jelas. Kalau kamu udah kerja 12 bulan atau lebih, berhak dapat 1 bulan gaji penuh. Titik. Kalau masa kerjanya masih di bawah itu, antara 1 sampai 11 bulan, dapatnya proporsional. Rumusnya sederhana banget. Tinggal masa kerja dibagi 12, terus dikali 1 bulan gaji. Jadi bisa dihitung sendiri. Oke, sampai sini kan kedengarannya THR itu indah banget ya, dapat bonus, semua senang. Tapi, tunggu dulu. Selalu ada sisi lain dari koin kan? Sekarang kita masuk ke sisi paradoksnya, sisi sosial dan psikologis dari THR. Nah, ini dia. Di masyarakat kita tuh muncul semacam plesetan yang jujur ngena banget. Akronim THR itu bukan cuma tunjangan hari raya, tapi bagi sebagian orang itu juga bisa jadi tekanan hari raya. Bonus yang harusnya bikin happy, malah bisa jadi sumber pusing dan cemas. Dan tekanannya ini datang dari mana-mana loh. Mulai dari tekanan buat beli baju baru, dekor rumah biar kelihatan wah, terus ada juga kewajiban sosial buat bagi-bagi THR, keponakan, sepupu, tetangga. Bahkan, kadang fokus ibadah di bulan Ramadan jadi sedikit keganggu karena sibuk mikirin kebutuhan materi buat lebaran.
Kutipan ini, wah, bener-bener nangkep situasinya banget ya. Momen-momen yang harusnya sakral, kayak 10 malam terakhir Ramadan, yang harusnya kita fokus beribadah, kadang malah jadi kayak kejar setoran buat nyiapin segala macam untuk hari raya. Oke, kita udah lihat sejarahnya, aturannya, sampai sisi tekanannya. Terus, apa dong makna THR yang sebenarnya? Yuk kita coba tarik benang merahnya. Iya, walaupun rumit, pada akhirnya THR itu udah jadi lebih dari sekedar uang. Dia udah berubah jadi semacam ritual sosial yang penting banget. Ini jadi cara kita buat nyambungin lagi tali silaturahmi, buat ingat sama sanak saudara, dan buat mempererat hubungan keluarga. Dan ini nyambung lagi ke cerita awal kita. Ujung-ujungnya, ini bukan soal isi amplopnya berapa atau isi kaleng biskuitnya apa. Yang paling penting itu adalah niat di baliknya. Sebuah gestur sederhana yang nunjukin kalau kita ingat dan peduli sama orang itu. Jadi, pas lebaran nanti, waktu kita ngasih atau nerima THR, coba deh kita mikir sejenak. Di luar segala tekanan dan ekspektasi, apa sih arti tradisi ini buat kita pribadi? Apakah cuma sekedar uang? Atau sebuah alat buat merawat hubungan kita dengan orang-orang tersayang? Nah, pertanyaan itu, jawabannya ada di diri kita masing-masing. Sampai ketemu lagi.